Izinkan aku bertanya satu hal. Kapan terakhir kali kamu pergi tidur dengan perasaan bangga terhadap hari yang baru saja kamu jalani? Bukan terburu-buru, bukan merasa bersalah, bukan kelelahan. Hanya tenang. Bagi kebanyakan pelajar dan mahasiswa, perasaan itu jarang datang. Hari terasa kacau, malam terasa berat, dan pagi terasa seperti pertarungan yang sudah kalah bahkan sebelum dimulai. Kamu berjanji pada diri sendiri, besok aku bangun lebih pagi, besok aku akan fokus, besok aku akan mulai serius. Lalu besok datang, dan tidak ada yang benar-benar berubah. Kamu bangun dengan rasa lelah, kamu membuka ponsel, kamu terburu-buru, kamu belajar, tapi pikiranmu tidak ada di sana. Dan saat malam tiba, kamu berbaring di tempat tidur dengan satu pikiran yang sama. Apa yang salah denganku? Tapi, inilah kebenarannya. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu tidak kurang disiplin, kamu tidak kurang pintar, kamu tidak kurang motivasi. Kamu hanya kurang struktur. Dan tidak ada yang pernah benar-benar mengajarkan cara membangun struktur yang cocok untuk manusia. Bukan robot, bukan mesin. Manusia. Jadi, mari kita bicara tentang rutinitas. Bukan rutinitas ekstrim, bukan bangun jam 4 pagi, bukan jadwal belajar 18 jam yang membuatmu lelah dan membenci prosesnya. Tapi, rutinitas yang tenang, seimbang, yang mendukungmu, bukan melawanmu. Banyak pelajar mengira rutinitas adalah tentang kontrol. Bukan. Rutinitas adalah tentang rasa aman. Ketika harimu tidak punya struktur, otakmu selalu waspada, selalu memilih, selalu bereaksi, selalu lelah. Aku harus ngapain sekarang? Belajar atau istirahat? Aku buang waktu nggak ya? Kelelahan mental pelan-pelan menghabiskanmu. Dan saat akhirnya kamu duduk untuk belajar, energi sudah habis. Itulah mengapa rutinitas penting. Bukan karena membuatmu produktif, tapi karena membuat hidup terasa terprediksi. Dan keterprediksian menenangkan sistem syaraf. Mari mulai dari pagi. Bukan pagi buta. Cukup pagi. Kamu tidak harus bangun jam 4. Kamu tidak harus berubah drastis. Yang kamu butuhkan hanyalah konsistensi. Bangun antara jam 5.30 sampai 7 sudah cukup. Kenapa? Karena dunia masih sepi. Belum ada notifikasi, belum ada tuntutan, belum ada kebisingan. Hanya kamu. Dan ini kesalahan yang sering terjadi. Hal pertama yang disentuh adalah ponsel. Bahkan sebelum duduk, bahkan sebelum bernafas. Dunia langsung masuk ke kepalamu sebelum kamu siap. Pesan, berita, hidup orang lain. Dan tiba-tiba, hari terasa berat. Sebaliknya, lakukan hal sederhana. Duduk, minum air, buka jendela. Biarkan cahaya menyentuh matamu. Bukan untuk produktif, tapi untuk memberi sinyal ke otak bahwa semuanya aman. Lalu, berhenti sejenak. 2 menit saja. Tanpa target, tanpa tekanan. Karena cara kamu memulai hari akan menjadi nada untuk semua yang terjadi setelahnya. Setelah itu, bergeraklah. Bukan olahraga berat, cukup bergerak. Regangkan tangan, putar bahu, berjalan di kamar. Tubuh dan pikiran bukan dua hal yang terpisah. Saat tubuh bangun, pikiran ikut bangun. Saat tubuh diam, fokus menjadi sulit. 5 menit sudah cukup. Ini bukan tentang kebugaran. Ini tentang koneksi. Lalu sarapan. Sederhana, ringan, cukup. Otakmu bekerja dengan energi. Dan saat tidak mendapatkannya, ia meminjam dari hari esok. Itulah sebabnya kamu merasa lelah padahal tidak melakukan apa-apa. Makan bukan hadiah. Makan adalah bahan bakar. Dan air lebih penting dari yang kamu kira. Kadang kamu bukan malas, kamu hanya kurang minum. Sekarang bagian terpenting dari hari. Belajar di pagi hari. Disinilah pikiranmu paling jernih, paling tenang, paling tajam. Dan banyak pelajar menyia-nyiakannya. Jam terbaik diberikan kepada media sosial, video acak, gangguan.
Lalu belajar dipaksa di malam hari saat otak sudah lelah. 1 jam fokus di pagi hari lebih berharga daripada 3 jam terganggu di malam hari. Pilih pelajaran tersulit, yang kamu hindari, yang kamu takuti. Kerjakan dulu. Bukan sempurna, cukup jujur. Fokus. 1 hal, 1 jam. Lalu berhenti. Istirahat adalah bagian dari disiplin. Siang hari berbeda. Energi menurun, perhatian mudah terpecah. Ini normal. Kesalahannya adalah melawan. Daripada membaca teori berat, lakukan hal aktif. Kerjakan soal, ulangi catatan, ringkas materi. Gunakan tanganmu. Menulis, menghitung, menjelaskan. Belajar melekat saat kamu berinteraksi, bukan saat hanya mengonsumsi. Dan saat di kelas, hadirlah. Bukan sempurna, cukup hadir. Catat dengan bahasamu sendiri, bertanya saat bingung, pahami sejak awal. Pemahaman menghemat waktu di belakang. Lalu makan siang. Tidak berlebihan, tidak tergesa-gesa. Makanan yang mengenyangkan tanpa membuatmu berat. Setelah itu, jangan tenggelam di ponsel. Scroll tidak mengistirahatkan otak. Ia justru melelahkannya. Tidur sebentar, atau keluar rumah. Udara segar memberi sesuatu yang layar tidak bisa. Ia mengingatkan bahwa hidup lebih luas dari deadline. Sore adalah waktu usaha. Malam adalah waktu seimbang. Disinilah banyak pelajar jatuh. Duduk, scroll, mematikan rasa, dan menyebutnya istirahat. Padahal istirahat sejati mengembalikanmu. Gerakan tubuhmu. Jalan, bermain, peregangan, menari. Kamu tidak butuh gym. Kamu butuh aliran darah. Gerakan melepaskan stres yang tidak kamu sadari. Ia menjernihkan pikiran dengan cara yang tidak bisa dilakukan belajar. Lalu berkaryalah. Bukan untuk nilai, bukan untuk uang. Untuk dirimu sendiri. Menggambar, menulis, bermain musik, membuat sesuatu yang kecil. Kreativitas mengingatkanmu bahwa kamu lebih dari sekedar pelajar. Ia melindungimu dari kelelahan mental dan menghubungkanmu kembali dengan rasa senang. Belajar malam seharusnya ringan. Mengulang, merapikan, merencanakan. Ini bukan waktu untuk memaksa otak. Ini waktu untuk mendukungnya. Saat kamu meninjau apa yang dipelajari, pikiran menjadi tenang karena ia merasa selesai. Dan rasa selesai membawa damai. Sebelum tidur, rencanakan besok. Bukan semuanya. Cukup 3-5 hal. Jelas, spesifik. Otak membenci ketidakpastian. Saat kamu menulis rencana, pikiran berhenti berputar. Ia tahu ada arah. Dan kebiasaan tersulit pun datang. Letakkan ponsel. Tidak selamanya, hanya sebelum tidur. Pikiran membutuhkan gelak untuk melambat. Hening, diam. Tidur bukan kelemahan. Di sanalah belajar menjadi ingatan. Di sanalah usaha menjadi perkembangan. Tanpa tidur, disiplin tidak berarti. Tapi, ada satu hal terpenting. Tidak ada rutinitas yang berhasil tanpa belas kasih. Akan ada hari gagal. Rutinitas akan rusak. Kamu akan tertinggal. Itu tidak berarti kamu lemah. Itu berarti kamu manusia. Tujuannya bukan sempurna, tujuannya adalah kembali. Kembali keesokan hari. Tanpa rasa bersalah. Tanpa menghukum diri. Konsistensi lebih kuat dari intensitas. Hari-hari tenang membangun hidup yang kuat. Rutinitas sempurna tidak membuatmu luar biasa. Ia membuatmu stabil. Dan stabilitas adalah tempat tumbuhnya perubahan. Bukan tekanan, bukan perbandingan, bukan paksaan. Hanya struktur dan kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu menjalani rutinitas ini, bukan seminggu, tapi sebulan, kamu akan merasakan sesuatu yang halus. Lebih sedikit stres, lebih jernih, lebih banyak waktu. Dan yang paling penting, kamu berhenti melawan hari-harimu. Kamu mulai menjalaninya.